dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita ingin berperangai seperti Kristus. Namun seringkali kita mengalami kegagalan. Kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu mengambil langkah iman, yaitu datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita renungkan, dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi makin hari makin serupa dengan Dia. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Angga. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari kami penuh kelemahan dan kekurangan. Kami punya kerinduan untuk berperangai seperti Engkau. Namun seringkali ya Tuhan, kami gagal. Kami jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Saat ini kami ingin merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Biarlah firman itu boleh dapat menjadi pedoman dalam hidup kami, di dalam langkah hidup kami, sehingga hari lepas hari kami boleh makin serupa dengan Engkau. Berkati hamba-Mu Pendeta Angga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi beliau sehingga apa yang disampaikannya boleh dapat kami mengerti, kami pahami. Dan biarlah itu boleh dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah gambar Allah yang dipulihkan. Diambil dari bacaan Kolose 3, 8-17. Namun kita akan baca di dalam ayat yang ke-9 sampai 10. Kolose 3, 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Lester McGrath adalah seorang teolog terkemuka dari gereja Anglikan. Semasa kecil, Lester McGrath senang bereksperimen dengan bahan kimia
di laboratorium sekolahnya. Ia suka menjatuhkan sekeping uang logam yang kusam ke dalam gelas kimia yang berisi asam nitrat yang telah diencerkan. Ia sering menggunakan uang logam penny Inggris yang kuno bergambar Ratu Victoria. Karena kotoran yang menumpuk pada uang logam itu, maka gambar sang ratu menjadi tidak dapat lagi terlihat dengan jelas. Namun, asam membersihkan kotoran pada logam itu, dan gambar sang ratu pun dapat terlihat kembali dengan segala keanggunannya yang cemerlang. Kita tahu bahwa kita ini diciptakan seturut dengan gambar Allah, menurut Kejadian pasal 1 ayat 26. Meskipun gambar itu telah kotor karena dosa-dosa kita, namun demikian, kita tetap menyandang gambar Allah. Begitu kita mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita sebagai Sang Juru Selamat, dan Dia bekerja untuk membenahi gambar asli kita, Dia mengubah kita agar menjadi serupa dengannya, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Proses ini digambarkan dengan menanggalkan sebagian perilaku yang ada dan mengenakan perilaku yang lain. Sebagai contoh, ada tertulis, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 8. Dan kenakanlah kasih. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 14. Seperti kepingan uang logam penny yang kusam oleh kotoran yang melekat, jiwa kita juga telah kusam oleh dosa yang melekat dalam hidup kita. Jika jiwa kita yang telah kusam karena dosa tidak dibasuh oleh pengampunan Yesus, gambar Allah akan tampak kabur di dalam kehidupan kita. Namun bila kita mempercayai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita pun akan diampuni dan pemulihan itu akan dimulai. Sejatinya, proses menjadi serupa dengan Kristus adalah proses pemulihan gambar Allah dalam diri kita. Keduanya erat berkaitan. Keduanya berjalan seiring. Mari kita usahakan keduanya terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Menanggalkan manusia lama serta segala kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui dan semakin serupa dengan Kristus. Menjadi serupa seperti Kristus adalah proses pemulihan gambar Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami Kau ciptakan seturut dengan gambar dan rupa-Mu. Tetapi karena dosa, maka gambar dan rupa-Mu di dalam kehidupan kami menjadi kusam, menjadi pudar. Kami bersyukur karena Engkau memberikan Yesus Kristus Putra-Mu untuk membasuh kehidupan kami, sehingga gambar dan rupa-Mu di dalam kehidupan kami boleh menjadi semakin jelas, kembali pulih. Mampukan kami anak-anak-Mu mulai dari hari ini untuk berproses, untuk boleh terus dipulihkan, untuk boleh terus dibasuh oleh firman-Mu, oleh Injil yang sudah Putra-Mu berikan kepada kami, sehingga pemulihan gambar Allah di dalam hidup kami boleh terus terjadi, dan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang rindu untuk terus mengalami pemulihan, sehingga gambar dan rupa Allah boleh semakin nyata di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat terus berproses mengalami pemulihan di dalam Kristus. Tuhan memberkati.